Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Itu dirombak, Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Ayat yang sering digunakan oleh kaum radikal sebagai pembenaran terhadap kekerasan yang mereka lakukan. Siapapun yang belajar Al-Quran pasti tahu bahwa di dalamnya memang ada ayat-ayat yang memerintahkan Muslim untuk berperang, menyerang, terutama terhadap yang disebut kaum kafir. Misalnya saja ada surat At-Taubah ayat 29 yang bilang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Atau pada surat At-Tahrim ayat 9 dikatakan, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dalam surat An-Nisa ayat 89 juga dikatakan, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu. Kalau Saifuddin mau memberi saran, berilah saran agar Kementerian Agama mengembangkan penafsiran Islam yang moderat, yang kritis, rasional, dan kontekstual. Tapi barangkali harapan semacam ini terlalu tinggi juga saya alamatkan pada Saifuddin. Masalahnya dia sendiri juga berpikiran sempit dan bodoh. Dia sendiri tidak menggunakan akal sehat. Sehingga pernyataan yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan kecerdasan, berpotensi membakar kemarahan dan kebencian pada umat beragama lain. Saya pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan perang dan pertentangan. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima dia sebagai raja, maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Jadi kembali saya katakan, baik Al-Quran maupun Injil mengandung muatan yang bila ditafsirkan dengan cara sempit bisa membawa umat Islam dan Kristen menjadi orang-orang yang siap berperang dan membunuh. Karena itu bisa dipahami kalau si pemberi komentar memilih untuk tidak beragama sama sekali. Sebuah video, yaitu dari Logika Ade Armando. Saya terpanggil untuk menanggapi video beliau ini. Supaya apa? Supaya tidak ada curiga di antara kita. Alkitab memerintahkan saya untuk menyatakan apa yang salah, menegur dan menasehati dengan pengajaran kekristenan, karena di video itu beliau berbicara banyak tentang agama Kristen. Ya.
Beliau itu melihat kekristenan dari luar. Sejauh matanya bisa memandang. Ya. Tetapi saya melihat kekristenan dari luar, karena saya dulu pernah di luar, sama posisinya dengan Uda Ade Armando. Dan sekarang saya bisa melihat kekristenan dari dalam. Bahkan bukan hanya itu, saya bisa merasakan apa yang ada di hati kelompok minoritas. Karena saya pernah menjadi bagian mayoritas, dan sekarang saya menjadi bagian minoritas. Jadi dua-duanya saya bisa merasakan apa yang ada di pikiran mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ya, mengapa pandangan saya, cara saya melihat persoalan yang sedang viral hari-hari ini mengenai permintaan Bapak Saifuddin Ibrahim itu berbeda dengan cara pandangnya Uda Ade Armando. Karena tadi kita di posisi yang berbeda. Kita berdiri di bagian yang berbeda. Itu saja. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa catatan saya mengenai apa yang dikatakan oleh Uda Armando di dalam video beliau yang berjudul Ayat-ayat kebencian ada di semua agama. Teman-teman, mengapa saya tertarik untuk berkomentar? Karena ini menyangkut keyakinan saya. Karena ini berhubungan langsung dengan saya sebagai seorang Kristiani. Saya diperintahkan oleh Tuhan saya untuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap orang, tapi dengan lemah lembut dan hormat. Bukan dengan caci maki, bukan dengan marah-marah, bukan dengan mengamuk-ngamuk, no. Tapi dengan lemah lembut dan hormat. Itu yang diperintahkan oleh Alkitab. Tapi kita tidak boleh tinggal diam ketika kita melihat ada kekeliruan. Kita tidak boleh tinggal diam kalau kita melihat ada kesalahpahaman tentang agama kita, tentang keyakinan kita. Itulah sebabnya ada tertulis, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nasihatilah, tegurlah, nyatakanlah apa yang salah dengan pengajaran dan penuh kesabaran. Jadi, kalau ada kesalahan, kita tidak boleh membiarkan. Mengapa? Karena kesalahan kalau dibiarkan, lama-lama akan dianggap orang sebagai sebuah kebenaran. Uda Ade Armando mengatakan bahwa baik di dalam Islam, baik di dalam Kristen, baik di Buddha dan Hindu, itu ada ayat-ayat kebencian. Ini sangat menggelitik saya. Saya mau tahu ayat mana? Ayat mana di dalam Alkitab yang merupakan ayat-ayat kebencian? Karena yang namanya kebencian itu sangat dilarang dalam ajaran kekristenan. Bahkan musuh pun itu harus dikasihani. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis
bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, amazing. Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Luar biasa. Itulah ajaran kasih. Itulah ajaran kasih. Ajaran kasih tidak mengajarkan kebencian. Kebencian itu bertentangan dengan kasih. Jadi secara logika sehat, ajaran kasih tidak ada muatan kebencian. Itu logika sehatnya. Kalau ada muatan kebencian, itu berarti bukan ajaran kasih. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau marah, jangan berbuat dosa. Sebelum matahari terbenam, harus hilang amarahmu. Artinya, kalau matahari sudah terbenam, kita masih marah, maka kita berdosa. Apalagi yang namanya amarah. Kalau amarah itu marah yang berkelanjutan, terus saja. Ya, apalagi namanya dendam. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Tidak boleh, saudara-saudaraku. Semua orang pasti punya salah. Tetapi jangan menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan artinya bukan berarti kita membiarkan orang berbuat salah. Bukan itu maksudnya. Makanya tadi ada di ayat dikatakan, tegurlah apa yang salah. Tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Tapi kita membenci perbuatannya boleh. Ya, perbuatannya yang kita tegur. Tapi kita mengasihi orangnya. Kita tidak membenci orangnya. Itu ajaran kasih. Jadi kalau dikatakan ayat-ayat kebencian ada di Injil, saya sangat keberatan. Karena tidak ada satupun ayat-ayat kebencian di dalam Injil. Karena Allah itu adalah kasih. Siapa yang tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki Allah. Camkan itu. Allah adalah kasih. Teman-teman, Alkitab mengajarkan kita, kalau Anda tidak bisa mengasihi saudaramu, sebangsa dan setanah air yang ada di depan matamu, yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakangmu, yang engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri, dan engkau tidak bisa mengasihi mereka, saudara sebangsamu, setanah airmu, jangan harap engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kau lihat. Saudaramu yang kamu lihat saja, kamu tidak bisa mengasihi. Apalagi kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kau lihat. Nonsen. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang apologet Kristen. Jadi maaf, saya minta izin ya. Saya minta izin kepada Uda Adarmanto
kepada Uda Ade Armando untuk mengomentari video Anda. Beberapa catatan saya adalah bahwa di dalam Islam ada mengajarkan kebencian. Dan saya yakin Uda Ade Armando juga tahu sih. Kemudian dia katakan bukan hanya di Islam katanya, tapi di Kristen pun ada ujaran kebencian atau ayat-ayat kebencian. Menurutnya, yang menjadi persoalan bukan ayat-ayat kebencian itu. Bukan ayat-ayat kebencian itu. Tetapi yang sumber masalahnya adalah penafsiran terhadap ayat tersebut. Pertanyaan saya, jika ada penafsiran yang membahayakan jiwa orang lain, yang menciptakan kekacauan di masyarakat, yang menimbulkan teror di masyarakat, yang menimbulkan fobia di masyarakat, yang menimbulkan diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan terjadi di dalam masyarakat akibat penafsiran yang radikal, siapa yang bertanggung jawab? Jika penafsiran yang menjadi persoalan, harus ada yang mau bertanggung jawab untuk memperbaiki penafsiran tersebut, supaya masyarakat ini bisa hidup tentram, berdampingan, satu sama lain saling menghormati, tidak ada saling mencurigai, hidup damai, sehingga negara ini bisa maju. Kita dalam bekerja bisa tenang, pemerintah bisa fokus untuk membangun negara ini. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari-hari ini, Uda Armando? Saya kira Uda Armando juga menyadari banyak hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Saya masih ingat Anda juga mengangkat, mengomentari pada saat Injil berbahasa Minang diminta oleh Gubernur Sumbar untuk dihapus oleh Menkominfo. Dan saya sangat appreciate dengan tanggapan Anda, komentar Anda, pikiran Anda. Dan Anda juga tidak setuju dengan adanya intoleransi, diskriminasi di tengah-tengah bangsa ini terhadap minoritas. Saya juga masih ingat Anda menanggapi bagaimana dua siswi di Padang, kalau tidak salah ya, dua siswi non-muslim itu didiskriminasi, disuruh pakai hijab. Anda menanggapi dengan sangat baik dan saya setuju dengan pikiran Anda. Luar biasa. Orang Minang yang langka kalau saya bilang hari ini. Seperti Uda Ade Armando. Ya.
punya pemikiran yang lebih terbuka, masih punya hati nurani yang bersih. Ya. Tapi bicara tentang kekristenan, bukan saya lebih pintar dari Uda Ade Armando, bukan. Tapi kebetulan saya memang ada di dalam. Jadi saya tentu lebih tahu tentang kitab saya, Injil, dibandingkan dengan Uda Ade Armando. Saya tahu Uda Ade Armando orang yang berpendidikan tinggi, tetapi tentunya mengenai Alkitab, tentu saya yang lebih tahu. Tapi kalau mengenai Al-Quran, mungkin Uda Ade Armando yang lebih tahu. Ya kan? Nah, untuk itu, ketika dikatakan bahwa di dalam Alkitab juga, di Injil katanya, itu ada ayat-ayat kebencian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Uda Ade Armando berkesimpulan bahwa setiap agama berpotensi membakar kemarahan dan kebencian kepada umat beragama lain. Setiap agama, berarti termasuk agama Islam, ya, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu. Teman-teman, untuk meyakinkan pemirsa, Uda Armando mengutip Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hanya satu ayat langsung menyimpulkan bahwa ini adalah ayat berpotensi menimbulkan kemarahan, kebencian, bahkan perperangan. Karena ada kata pedang di situ. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, judul dari ayat ini adalah Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Artinya, kalau kita jadi pengikut Yesus, maka kita akan terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Mari kita lanjutkan ayat 35-nya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Amin. Ini dialami oleh semua murtadin. Dialami oleh semua orang yang keluar dari Muslim menjadi pengikut Kristus, termasuk saya tentunya. Jadi, yang dimaksud dengan pedang di sini, ini adalah pedang roh Uda Ade, ya, bukan samurai, bukan belati, bukan golok, ya, tetapi adalah firman Tuhan atau pedang roh. Ya. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada keluarga bahwa kita orang berdosa harus nyemplung ke neraka, tetapi Tuhan mengasihi kita, umat manusia. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk mati di kayu salib menjadi penebus kita. Dia
menggantikan kita dihukum supaya kita bisa diselamatkan dari hukuman. Itulah Injil, yaitu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik bahwa kamu yang orang berdosa harusnya nyemplung ke neraka. Tetapi kabar baiknya, kamu tidak usah nyemplung ke neraka. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kamu, yaitu dengan cara menebus kamu dari hukuman dosa. Dengan cara menggantikan kamu dihukum karena dosa. Semua kejahatanmu, semua dosamu ditimpakan kepadanya. Lalu dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dia sudah menang atas maut. Disitulah orang-orang yang percaya kepadanya menerima jaminan hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum di neraka. Itu kabar baik, itu Injil, itulah pedang Roh yang memisahkan anak perempuan dari ayahnya, yang memisahkan anak laki-laki dari ibunya, yang memisahkan menantu dari mertuanya, diusir dari rumahnya, tidak dianggap lagi bagian dari keluarga, tidak dapat lagi hak waris karena sudah keluar dari Islam, dicoret sebagai ahli waris. Itu udah ada Armando. Ini dalam konteks pengikut Yesus harus memikul salib. Ya, orang-orang yang mengikut Kristus pasti memikul salib. Pasti akan dibenci, pasti akan dikucilkan, bahkan pasti akan dibunuh. Ya, akan digiring ke dalam penjara. Itu upah mengikut Yesus. Ya. Nah, jadi kembali udah ada Armando. Pedang di situ. Itu bukan samurai untuk membegal orang, ya, untuk memenggal orang, untuk menghalalkan darah orang. No. Itu adalah pedang roh. Mari kita lihat di Efesus 6 yang berbicara tentang perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Inilah perperangan orang Kristen, bukan melawan darah dan daging, atau bukan melawan manusia, ya, tapi melawan kuasa-kuasa iblis, tipu muslihat iblis. Itu musuh kami orang Kristen, yaitu iblis. Bukan manusia, tapi iblis. Itulah musuh terbesar kami. Musuh satu-satunya kami itu iblis. Ya, saya lanjutkan. Karena itu, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa lagi itu? Yaitu setan dan iblis. Dialah roh-roh jahat di udara, ya, penguasa-penguasa udara, melawan pemerintah-pemerintah yang dalam kegelapan, yaitu iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Ya. Jadinya namanya Injil itu muatannya adalah damai sejahtera. Tidak ada isi Injil itu ajaran kebencian, perperangan, kekerasan. No way. Ya, lanjut. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah. Itulah pedang roh. Itulah pedang yang dimaksudkan di Matius 10 ayat 34. Semoga udah Ade Armando paham sampai di sini. Ya. Jadi sekali lagi, bukan pedang samurai, ya. Bukan pedang untuk membegal orang, ya. Untuk memenggal kepala orang, untuk menghalalkan darah orang yang selain Kristen. No. Itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Oke? Udah Armando, semoga tercerahkan. Ya? Nah, oke. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik lagi, Uda Armando mengutip Lukas 19 ayat 27. Katanya Tuhan Yesus sendiri berkata. Ini katanya Tuhan Yesus yang berkata. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kata Uda Armando, ini yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri tuh mengatakan begitu. Bunuhlah ya mereka di depan mataku. Bayangkan. Ya, itu berarti Yesus itu juga mengajarkan membunuh. Begitu. Maaf ya, Uda Armando. Uda Ade Armando yang saya hormati. Ayat ini tidak bicara tentang perintah membunuh dari Tuhan Yesus. Ya, ini yang berbicara di ayat ini bukan tentang Tuhan Yesus. Ya, bukan tentang Tuhan Yesus. Kalau kita simak, teman-teman silahkan buka ya ayatnya. Perhatikan di situ kata aku. Ya. Kata aku di dalam Lukas 19 ayat 27 itu huruf kecil. Kalau ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang dia yang memerintahkan ini adalah dia, itu pasti akunya A-nya pasti huruf besar. Karena semua aku yang merujuk kepada Tuhan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru itu ditulis pakai huruf besar A-nya. Ya, huruf kapital. Tetapi dalam ayat ini, aku di sini adalah huruf kecil. Ya, huruf kecil akunya. Dan juga di depan mataku, ku-nya juga huruf kecil. Ini dipastikan bahwa ini tidak berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya,
ini memang diucapkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak menceritakan tentang dirinya. Dia bercerita tentang sesuatu yang lain. Judulnya adalah perumpamaan tentang uang mina. Ya. Perumpamaan ini mengisahkan seorang bangsawan, ya, atau tuan, ya, atau raja, ya. Jadi siapa yang bicara ini, teman-teman? Yaitu si raja tadi, si tuan tadi. Ya, ini bukan perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya, bahwa dia menyuruh orang membawa orang ke hadapannya dan bunuhlah di depan matanya Yesus. No, bukan itu ya, bukan itu maksudnya ya. Bang Ade Armando, udah Ade Armando, bukan. Ini perumpamaan. Ya. Jadi, saya harap tidak sembarangan menafsirkan ayat. Tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini ajaran tentang kekerasan, kebencian, tidak ada. Selama saya menggeluti Alkitab, terutama Injil, saya tidak pernah menemukan satu ayat pun yang mengajarkan kekerasan, perintah membunuh orang, memusuhi orang, membenci orang. Tidak ada. Kalau Anda menemukan, tolong kasih tahu saya. Oke? So, teman-teman sekalian, jadi saya sebagai seorang pengikut Kristus diperintahkan untuk memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada setiap orang. Kalau dikatakan bahwa Injil mengajarkan yang sama dengan Al-Quran, mungkin dengan Weda Tripitaka, karena kata udah ada Armando, itu di semua agama ada ajaran kebencian. No, di Kristen saya pastikan tidak ada. Kalau ada, ngapain saya pindah jadi Kristen? Ngapain saya pikul salib? Susah-susah. Ngapain saya dipisahkan oleh pedang roh dengan saudara-saudara saya, keluarga saya? Enaklah saya jadi mayoritas. Saya yakin kalau saya masih menjadi mayoritas, saya sudah jadi profesor hari ini. Karena teman-teman saya yang sama-sama kuliah dengan saya, itu sudah jadi profesor beberapa orang. Yang teman dekat. Ya. Ngapain saya jadi Kristen? Dikucilkan, dicuekin, diomongin, ya kan? Dihujat, didiskriminasi. Untuk apa kalau sama? Logika sehatnya di mana? Kalau sama ngapain? Enaklah saya jadi mayoritas. Bahkan ada yang menawarkan, Uni mau nggak kita calonkan di Sumatera Barat? Mau jadi bupati kek? Mau jadi, mungkin jadi gubernur mungkin? Ya kan? Saya bilang, no. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku ikut Yesus walau sendiri.
kuta ingkar. So, teman-teman. Jadi, kalau memang kondisi di Indonesia ini intoleransi semakin meningkat, radikalisme semakin merajalela, terorisme tidak habis-habis, sumber masalahnya adalah penafsiran. Jadi sumber masalahnya bukan ayat itu. Bukan 300 ayat yang disuruh hapus oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Yang jadi masalah adalah penafsirannya, kata Uda Ade Armando. Sekali lagi saya bertanya, jika demikian, siapakah yang mau bertanggung jawab atas penafsiran yang keliru tersebut? Sehingga berpotensi menimbulkan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengontrol penafsiran tersebut, untuk mengarahkan setiap umat kepada penafsiran yang benar? Karena untuk itulah bisa tercipta kehidupan yang damai, tentram di negara ini. Yang terhormat Uda Ade Armando, menurut Anda letak persoalan adalah di penafsiran. Tetapi itu sulit. Ada berita nggak enak nih. Bagi saya ini bentuk provokator lah. Nggak beda dengan gerombolan HTI dan EPI ini datang dari seorang pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya mungkin nggak ingin melekatkan dia pendeta lah, karena nggak pantas dia untuk digelarin pendeta. Karena setahu saya mengenal pendeta banyak. Saya itu dekat dengan PGI, dengan Pak Jeki Manputi, dengan pendeta Gilbert, dan banyaklah yang lain. Dia sangat santun, dia tidak pernah usil, tidak pernah mencari-cari kesalahan agama lain. Ini saya panggil si Udin aja lah nih, nggak pantas ke pendeta. Si Udin ini kayak pendekar kesiangan. Harusnya Anda tuh tahu diri. Saya tuh orang yang nggak pernah mempermasalahkan orang mau pindah agama, mau agama apa, nggak penting bagi saya. Yang penting apa bagi saya? Itu orang punya perilaku yang baik, tidak melecehkan orang lain, tidak menghinakan. Saya ini saya pandang ini Anda ini nggak beda dengan MKC, Waloni yang kemarin sebelum tobat. Sama. Ini apa? Itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut? 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan. Bodoh dan dungu. Saifuddin Ibrahim itu bodoh dan dungu. Lu yang dongok. Ade Armando. Saya sangat senang dengan ulasan-ulasan kamu tentang permasalahan di negara ini. Begitu lu ngomong gua dongok dan bodoh, kamu itu yang gak berlogika, Ade Armando. Buka itu kitab suci kamu itu. Enggak usah 300 ya, tunjukkan saya 30 ayat Al-Quran yang gak pantas jadi ayat kitab suci. Coba Ade. Kalau lu memang pinter. Kalau lu memang Islam, gak bakalan kamu jadi orang Islam Ade. Ya. Nah, ini bukan masalah ujaran, dul komeng. Kejahatan yang digaungkan oleh tokoh-tokoh Islam seperti Habib Rizik, dia menistakan kekristenan. 300 ayat Al-Quran. Ini ayat yang mengerikan.
Abdul Somad ditangkap, Felix Yao ditangkap, Irene Handono ditangkap, Nandar juga ditangkap, Julius yang mengancam mengirim pembunuh bayaran kepada saya ditangkap juga. Tangkap dia. Polisi tangkap dia. Baru saya kembali ke Indonesia. Saya akan serahkan nyawa saya. Silakan. Dihukum. Karena usulan saya 300 ayat Al-Quran harus dihapus dari Al-Quran Indonesia. Oke, saudara? Nggak usah banyak ngomong, nggak usah di ini. Ini ada Habib Kribo juga, dia bilang bahwa saya ini pendeta apa namanya. Habib Kribo, hati-hati ngomong ya. Omongan saya lebih kasar. Kamu harus tahu yang bikin kekacauan dunia ini nenek moyang lo. Ayo. Habib Kribo. Maaf ya Habib Kribo. Maaf sih. Ade Armando maaf. Saya minta maaf. Karena logikamu itu lucu. Jadi kasihan gitu kamu. Saya bikin lagi nanti lanjutan omongan saya Habib Kribo. Nanti Habib Kribo. Coba kamu ya. Bilang saya gadungan gitu, pendeta gadungan gitu. Jangan Habib ini Habib kamu, Habib bohong kamu. Tes DNA dulu, benar nggak kamu itu turunan Muhammad? Habib Rizik itu tes DNA dulu. Ade Armando memotong ayat Alkitab, ayat Al-Quran, yaitu surat ke-9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Mestinya jelas sekali itu ayat. Nah, mari kita dengarkan. Surat At-Taubah ayat 29 bilang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Atau pada surat At-Tahrim ayat 9. Nah, dia potong di situ. Padahal minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Kristen, menurut surat ke-9 ayat 29 yang dipotong oleh Ade Armando. Dia nggak punya logika di situ, Ade Armando, sehingga dia benar-benar memotong ayat Al-Quran itu sendiri. Padahal saya meminta dengan tulus kepada Pak Menteri Agama, bagaimana agar 300 ayat Al-Quran ini kita minta direvisi. Ya, di-skip lah, disembunyikan dari Al-Quran Indonesia supaya anak cucu kita tidak membacanya. Sekolah-sekolah itu tidak membacanya. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim menyatakan setia kepada Tuhan dan pemimpin saya, sanggup membela mereka, sanggup dan siap untuk kebenaran firman. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya.
Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya... Halo semua. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin alias Mahfud MD, meminta polisi untuk menangkap dan memeriksa Saifuddin Ibrahim yang meminta untuk menghapus 300 ayat di Al-Quran. Nah, saya tidak setuju dengan permintaan Saifuddin Ibrahim, tetapi saya ingin memberikan komentar atas pernyataan Mahfud MD yang menjadi dasar kenapa Saifuddin Ibrahim harus ditangkap. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Mahfud MD membuat pernyataan yang tercatat di dalam berbagai situs di internet bahwa dalam ajaran pokok Islam, Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat. Tidak boleh ada yang dikurangi. Menurut Mahfud MD, mengurangi ayat Al-Quran sama dengan melakukan penistaan terhadap Islam. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, benarkah ayat di dalam Al-Quran ada 6.666? Setahu saya, hal itu tidak benar. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menghitung ada berapa ayat di dalam Al-Quran. Sumber yang saya gunakan adalah Al-Quran yang ada di website Kementerian Agama Republik Indonesia, quran.kemenak.go.id. Menurut quran.kemenak.go.id, total ada 114 surah di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi, saya langsung aja menggunakan Google Spreadsheet dan memasukkan angka dari 1 sampai 114. Kemudian, di sebelah kanannya, saya masukkan data dari quran.kemenak.go.id tentang ada berapa ayat di dalam surah tersebut. Hal ini bisa kita ketahui dengan mudah dengan melihat angka yang ada di dalam tanda kurung di sebelah judul surah. Oke, kita baca sama-sama ya. 7, 286, 200, 176, 120, 165, 206, 75, 129, 109, 123, 111, 43, 52, 99, 128, 111, 110, 98, 135, 112, 78, 118, 64, 77, 227, 93, 88, 69, 60, 34, 30, 73, 54, 45, 83, 182, 88, 75, 85, 54, 53, 89, 59, 37, 35, 38, 29, 18, 45, 60, 49, 62, 55, 78, 96, 29, 22, 24, 13, 14, 11, 11, 18, 12, 12, 30, 52, 52, 44, 28, 28, 20, 56, 40, 31, 50, 40, 46, 42, 29, 19, 36, 25, 22, 17, 19, 26, 30, 20, 15, 21, 11, 8, 8, 19, 5, 8, 8, 11, 11, 8, 3, 9, 5, 4, 7, 3, 6, 3, 5, 4, 5, 6. Setelah itu, kita jumlahkan semuanya. Dan, jumlahnya adalah 6.236. Hah?
6.236, kok bukan 6.666 seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD ya? Ternyata, kenyataannya, jumlah ayat yang ada di quran.kemenak.go.id kurang 430 ayat dari ajaran pokok Islam yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Saya ulangi ya, menurut Profesor Dr. Mahfud MD, dalam ajaran pokok Islam, Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat. Tidak boleh ada yang dikurangi. Mengurangi ayat Al-Quran sama dengan melakukan penistaan terhadap Islam. Jadi, jika Profesor Dr. Mahfud MD benar, maka Kementerian Agama Republik Indonesia sudah melakukan penistaan terhadap Islam karena telah mengurangi 430 ayat di dalam Al-Quran. Jika teman-teman yang Muslim mau berkata, oh itu karena basmalah tidak dihitung, silakan tambahkan 113 pada 6.236. Hasilnya 6.349. Masih bukan 6.666. Jadi, jika Pak Mahfud MD benar, ajaran pokok Islam Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat, saya sarankan kepada Pak Mahfud MD untuk meminta polisi menangkap Kementerian Agama juga. Karena Kementerian Agama bukan baru meminta 300 ayat Al-Quran dikurangi, tetapi Kementerian Agama sudah mengurangi 430 ayat di dalam Al-Quran dari 6.666. Jelas ya? Namun, sebelum Pak Mahfud MD meminta polisi menangkap Kementerian Agama, saya mau menginformasikan apa argumen dari Kementerian Agama, supaya Pak Mahfud MD bersiap-siap mempertahankan argumen ajaran pokok Islam yang Bapak percaya, yaitu ayat Al-Quran ada 6.666. Menurut Kementerian Agama, paling tidak terdapat 7 mazhab yang diikuti terkait hitungan jumlah ayat kitab suci umat Islam ini. Semuanya sepakat bahwa bilangan ayat Al-Quran lebih dari 6.200 ayat. Namun, berapa lebihnya mereka berbeda pendapat. Ketujuh mazhab tersebut adalah 1. Al-Madani Al-Awal. Ayat Al-Quran berjumlah 6.217 atau 6.214. Dalam beberapa versi cetak, jumlah yang diikuti adalah 6.214 ayat. 2. Al-Madani Al-Akhir. Ayat Al-Quran berjumlah 6.214. Meski terdapat kesamaan hitungan jumlah ayat Al-Quran dengan pendapat kedua Al-Madani Al-Awal, namun tetap terdapat perbedaan antara keduanya dalam perincian penentuan ayat. 3. Al-Maki. Ayat Al-Quran berjumlah 6.220. 4. As-Syami. Ayat Al-Quran berjumlah 6.226. 5. Al-Kufi. Ayat Al-Quran berjumlah 6.236. Hitungan Al-Kufi inilah yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia dan seluruh cetakan Al-Quran di dunia yang menggunakan riwayat Hafs dari Imam Hasyim. 6. Al-Basri. Ayat Al-Quran berjumlah 6.205. 7. Al-Himsi. Ayat Al-Quran berjumlah 6.232. Jadi, jika Profesor Dr. Mahfud MD benar, dalam ajaran pokok Islam, Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat dan tidak boleh ada yang dikurangi, maka semua mazhab itu sudah menista Islam. Tetapi, jika ayat Al-Quran bukan 6.666, tetapi Pak Mahfud MD mengada-ngada, ditambahkan sehingga menjadi 6.666, bukankah artinya Pak Mahfud MD yang telah menista Islam? Nah,
Jadi dari mana ada sebutan angka 6.666 ayat di dalam Al-Quran? Menurut Kemenak, angka 6.666 itu berasal dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang hidup pada abad ke-19 dan Wahbah Az-Zuhaili yang hidup pada abad ke-20. 6.666 yang mereka bicarakan maksudnya bukan jumlah ayat di dalam Al-Quran, tetapi kandungan ayat Al-Quran. Contohnya ada 1.000 perintah, ada 1.000 larangan, ada 1.000 kisah, ada 1.000 perumpamaan, dan seterusnya sampai total ada 6.666. Jadi, ide angka 6.666 itu adalah ide yang baru muncul belakangan. Dan awalnya bukan berbicara tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran. Menurut artikel dari pikiranrakyat.com, ketika masih di bangku SMP, kita mengenal dalam pelajaran agama. Jumlah ayat dalam Al-Quran totalnya 6.666. Angka 6.666 ini segera populer, langsung ditelan bulat-bulat oleh anak-anak SMP yang masih tidak berpikir kritis karena gampang diingat dan kesannya keren. Mujizat matematika! Padahal bohong. Jadi, anak-anak Indonesia, termasuk Profesor Dr. Mahfud MD ketika masih SMP, ditipu oleh pelajaran agama bahwa jumlah ayat di Al-Quran adalah 6.666. Yang membuat saya sedih adalah melihat orang sekelas Mahfud MD yang sudah mendapat gelar profesor doktor dan menjadi menteri koordinator tanpa sadar ikut serta dalam menyebarkan kebohongan kepada generasi yang akan datang. Jadi, saran saya untuk yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin alias Mahfud MD, untuk memeriksa kembali apakah benar ayat Al-Quran ada 6.666 seperti yang Bapak percaya. Jika benar Al-Quran seharusnya ada 6.666 ayat, tolong tangkap Kementerian Agama dan tunjukin Al-Quran mana yang ada 6.666 ayat. Tetapi, jika ternyata jumlah ayat Al-Quran bukan 6.666, tetapi Bapak katakan ada 6.666, bukankah seharusnya Bapak ditangkap juga? Karena Bapak sudah menista agama Islam dan sudah ikut serta dalam menyebarkan berita bohong alias hoax kepada publik. Jadi, jika sekarang Bapak sudah sadar bahwa ayat Al-Quran bukan 6.666, saya mohon kebesaran hati Bapak Profesor Dr. Mahfud MD untuk mengakuinya dan melakukan klarifikasi kepada publik, supaya penistaan dan penipuan publik yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran ada 6.666 berhenti. Semua orang pernah berbuat kesalahan dan pernah tertipu. Lebih baik kita mengakui kesalahan dan menghentikan penipuan, daripada kita melanjutkan kesalahan dan penipuan demi mempertahankan ego dan harga diri. Generasi Indonesia di masa depan lebih penting daripada ego dan harga diri kita. Saya berharap anak-anak SMP kita tidak lagi dibodohi dengan penipuan agama, sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi seorang menteri koordinator dengan gelar profesor doktor yang berkata bahwa ayat Al-Quran ada 6.666 seperti anak SMP yang gampang dibohongin. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi Bapak Mahfud MD. Semoga Bapak dan keluarga diberkati dan sehat selalu.
Dulu Al-Quran, sekarang Alkitab. Bicara satelit, orang udah bicara robot, kita masih bicara tentang penistaan agama. Aduh, itu namanya rendah sekali gitu.